Assalamualaikum kakak-kakakku yang berbahagia. Bagaimana hari ini? Bahagia? Kelihatannya udah makin ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Tapi kalau saya mau bilang ya, kalau aku mau bilang, udah mandi belum? Kayaknya sudah nggak relevan lagi karena jam 11 malam sekarang ini. Nih, jam 11 malam. Jam 23.06 kelihatannya kak ya. Ya, saya lagi kalau jam-jam segini kadang nggak bisa tidur. Jadi ya nonton TV atau main keyboard. Ini keyboard baru kak, baru beli. Bukan pamer ya, cuma ngasih tahu. Ini hari ini Imlek ya, hari Imlek. Aku amati cuaca hujan melulu sampai project Thunder 125 mau ngechat jadi gagal. Tapi saya bersyukur Imlek hari ini penuh dengan hujan. Karena menurut kepercayaan orang Cina ya, yang merayakan Imlek, kalau pas tahun baru Cina, pas Imlek hujan, berarti sepanjang tahun akan penuh barokah, akan penuh dengan rezeki katanya, seperti itu. Dan menurut pengalaman hidupku, dan aku mengamatinya juga dari muda, omongan mereka ada benernya kak. Omongan mereka ada benernya. Ya ini kalau orang Jawa nyebutnya ilmu titen ya kak ya, ilmu mengamati ya. Budaya Cina itu udah tua kak, udah lama. Mereka mengamatinya nggak setahun 2 tahun, nggak 10 tahun 20 tahun, tapi ratusan tahun. Jadi mereka meyakini kalau tahun baru Cina hujan, pasti rezeki akan sepanjang tahun. Itu ilmu titen. Dan kalau secara sains sih juga bisa dijabarkan kok kak. Itu bisa terjadi karena ciri-ciri alam, baik untuk tumbuh-tumbuhan, baik untuk seluruh makhluk hidup, sudah dimulai dari Imlek itu. Jadi curah hujan yang bagus, suhu yang bagus, membuat hasil panen jadi bagus, buat tumbuh binatang-binatang jadi sehat-sehat. Kayak gitu, itu ilmu titen itu kak. Jadi secara sains juga bisa dijabarkan. Kalau menurutku ya, aku tuh engineer ya kak ya. Basicku mekanik dan elektronika. Kalau zaman dulu tuh mekatronika kak. Gak tau masih ada nggak itu ya fakultas itu ya. Nah, kalau kita melakukan penelitian, kan kita ngumpulin data-data dari alam, data dari lingkungan kita, yang kemudian kita kaji, kita olah, dan kita ambil kesimpulannya, dan kesimpulan itu masih sifatnya juga masih bisa diperbaharui lagi. Nah, saya mengapa bicara tentang Imlek? Saya juga mau berbicara karena ini berkaitan dengan cara berpikir dan pola berpikir. LOA ya, Law of Attraction. Saya menghadapi penyakit diabetes saya bertemu dengan orang-orang yang saya tiba-tiba dipertemukan dengan orang-orang di sekitar saya yang sudah senior diabetesnya. Aku bisa belajar sama mereka ya. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu kadang. Kalau jam-jam segini, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 saya merenung. Kok bisa ya? Itu aja jawabannya yang pakai ilmu sains juga nggak bisa dinalar, di logika. Jadi kalau ada kakek yang bertanya, apakah aku percaya dengan goib, hal goib? Aku percaya kak, ada sesuatu yang nggak bisa dijangkau dengan pikiran kita. Apapun itu, apapun faktnya, apapun fakultasnya, apapun background pendidikannya, Allah itu maha luas. Banyak sesuatu yang nggak bisa dijangkau dengan ilmu kita sendiri. Itu sebabnya manusia itu, takdir manusia di muka bumi itu untuk berkembang. Ya, berkembang. Kita itu menjadi khalifah ya, kita itu menjadi khilafah di muka bumi untuk berkembang. Nah, LOA kali ini yang mau aku bahas ya kak, hal-hal kecil yang aku rasakan waktu aku menjalani diet 100 hari.
aku tuh merasa diberkati gitu, merasa luar biasa. Kakak mesti pernah scroll Instagram ya. Kadang ada benda-benda menarik yang kakak pengen. Yang pertama itu aku tuh pengen jaket jeans Levi's tiba-tiba. Ini sebagai apa kak, untuk memberitahu ya, ekonomi saya tuh berada dalam ekonomi yang biasa-biasa aja, kaya tidak, dan alhamdulillah bisa makan 3 kali sehari. Sebagai seorang ayah ya, yang saya dahulukan tuh pasti anak dan keluarga, pendidikannya. Jadi kebanyakan ayah itu mengalah itu ya bener. Karena itu sumber kebahagiaannya di sana kak. Ya, sebagai seorang ayah kadang pengen sesuatu ya, ini bagus barangnya, tapi yang sering dilupakan karena yang didahulukan untuk duit-duitnya adalah pendidikan anak, kebutuhan keluarga. Nah, ini terjadi sama saya ketika saya diet 100 hari sembuh diabetes. Saya scroll Instagram, ada jam tangan G-Shock. Saya suka warnanya. Ya, kebetulan saya suka warna orange sekarang. Gitu, saya matchkan dengan tas orange, tas ransel saya yang warna orange, tas lemong saya yang warna orange. Keren jam tangan G-Shock. Tapi harganya itu 2 jutaan kurang 10.000 gitu. Uang segitu bagiku besar kak. Ya. Impossible kayaknya punya jam tangan ini. Tapi dilalah ya. Saya tuh jualan gambar di internet, tiba-tiba ada yang beli dengan nilai segitu. Dan kebutuhan anak, istri, dapur terpenuhi semua. Ya udah saya beli. Saya pengen jaket jeans Levi's gitu. Scroll juga, dari scrollan dari iklan-iklan itu, wah bagus ya ini gitu kan. Seumur umur saya belum pernah punya jaket jeans mereknya Levi's. Tahu-tahu hal yang sama terjadi juga. Saya bisa menggunakan uang itu untuk keinginan saya, ya. Terus saya masukkan dalam keinginan, gitu. Jadi yang kakak lihat juga di depan ini, ya, keyboard. Hal yang sama juga terjadi. Gitar ini kak, juga. Saya waktu diet 100 hari itu saya berpikir enaknya, kan saya sudah mengambil posisi pensiun dini kak dari dunia usaha saya. Saya mendelegasikan ke kolega-kolega saya, ke mitra-mitra bisnis saya. Saya cuma mau fokus ke kesehatan saya. Tapi di sini kok saya lebih terberkati gitu. Aku takut nanti kena copyright kak. Saya taruh dulu. Ini sebetulnya gitar anak saya. Waktu kemarin dianya Desember nilainya bagus-bagus. Dia minta gitar dan dilala ada duitnya. Bingung saya. Ini juga keinginan istri saya. Mau keyboard gitu kan. Pengen kalau Sabtu Minggu nyanyi-nyanyi gitu atau bermain keyboard. Dilala ada meskipun belum jago keyboard. Sama sekali tidak bisa main piano. Tapi diberi. Itu kok kayak enak banget ya. Makanya kembali ke awal tadi, saya titeni itu satu persatu. Apa sih kok bisa seperti itu? Yang saya lakukan dalam seumur hidup saya itu selalu sedekah. Ya, ini saya tidak pamer ya. Belajar sedekah supaya tidak pamrih. Ya, itu juga susah. Itu saya butuh waktu nggak setahun 2 tahun kak. Bisa dihitung belasan tahun mau harus melakukan seperti itu. Karena kalau di ayat Al-Quran akan ditulis ya, jika kamu mengaku beriman maka kami akan mengujinya. Aku lupa ayat berapa itu. Pokoknya bunyinya seperti itu.
Ya memang hujan-hujannya dilewati. Tapi sekarang yang terasa di hati itu sedekah itu yang gak perlu pamrih. Gitu, karena memang sudah perintah Allah. Dilala jalan rezeki jadi lancar. Itu ceritaku, Kak. Percaya atau tidak percaya, ya. Saya menggunakan ilmu Jawa, ilmu titen. Saya mengamati dan memang saya meyakini, padahal saya itu engineer, ya. Otak saya dilatih untuk mempelajari, dilatih untuk berlogika. Tapi aku tetap meyakini ada banyak hal gaib yang terjadi di luar sana yang tidak bisa kita nalar sama sekali. Oke, Kak, itu sharing saya, Kak. Itu sharing pengalamannya, Kak, ya. Kakak percaya atau tidak percaya kembali ke dirinya masing-masing. Oke, Kak, terima kasih telah menonton videoku, Kak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak, ya. Dan apapun yang terjadi pada kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah.